Pemerintah akan mengubah skema aparatur sipil negara. Nantinya, skema penggajian ASN tidak lagi dilakukan berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi berdasarkan beban dan risiko pekerjaannya. Dengan demikian, tanggung jawab hingga risiko pekerjaan akan menjadi pertimbangan dalam penetapan gaji PNS. Perubahan kebijakan ini sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saat ini, jumlah ASN mencapai 4,2 juta orang yang terbesar di pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, perombakan gaji juga dinilai dalam upaya efisiensi anggaran negara atau APBN yang setiap tahunnya menelan biaya besar karena ada gaji pokok dan tunjangan lainnya. Seluruh langkah yang tengah dimatangkan pemerintah itu akan dibahas bersama dengan DPR. Dengan begitu, pihaknya juga bisa memahami alasan dan strategi yang dilakukan pemerintah terkait rasionalisasi dan perombakan gaji tersebut. Trubus Radiansyah menilai perubahan pola gaji ini merupakan suatu inovasi yang bagus. Dia memprediksi ini akan meningkatkan pelayanan publik. Perubahan ini mendobrak masalah klasik ASN, yaitu kesejahteraan. Nah, jika kesejahteraan para ASN itu membaik, kinerja mereka bisa seperti swasta atau ASN negara lain. Apalagi, pekerjaan ASN berkutat dengan wilayah yang memiliki godaan tinggi seperti perizinan dan hubungan internasional. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Paryono menjelaskan, perubahan juga bukan hanya terkait gaji, tunjangan pun akan mengalami perubahan skema. Adapun untuk formula gaji tunjangan PNS nantinya akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja masing-masing PNS. Adapun tunjangan kemahalan berdasarkan inflasi atau harga yang ada di daerah masing-masing. Misalnya, antara tunjangan kemahalan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah bisa saja mengalami perbedaan. Pada skema sebelumnya, PNS banyak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Pertama adalah tunjangan kinerja alias tukin, meskipun besarannya berbeda-beda, tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua adalah tunjangan suami atau istri. Lalu, yang ketiga adalah tunjangan anak. Selanjutnya ada tunjangan makan dan jabatan, lalu selain itu ada juga tunjangan perjalanan dinas. Sementara rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. BKN memastikan meskipun gaji dirombak tidak ada hubungannya dengan kenaikan gaji, sebab perombakan ini merupakan bagian dari reform untuk PNS. Sedangkan kenaikan gaji akan diputuskan oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah. Artinya, meskipun gaji tersebut dirombak, kenaikan gaji masih bisa saja dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya, asalkan kondisi keuangan dan situasi negara memungkinkan. Paryono mengatakan, memang dampak dari reformasi gaji yang dilakukan oleh PNS ini akan lebih besar, karena dalam gaji pokok tersebut dimasukkan tunjangan-tunjangan yang akan dipangkas oleh pemerintah. Dia juga menjelaskan perombakan gaji PNS ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, namun akan memperhatikan kesejahteraan dari para pegawainya juga. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini.